Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abnal Al-Fajri dengan NIM 2411009. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampaui oleh Bapak dosen mengampu, Bapak Muhammad Rafiq Anwar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep harta, yang dimana menjelaskan tentang pengertian, kedudukan harta, cara memperoleh dan memanfaatkan harta, kategorisasi harta, serta fungsi dari harta. Pengertian dari harta. Harta adalah segala sesuatu yang diimpikan manusia untuk dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan manusia secara syariat. Bentuk dari harta ada yang tidak berbentuk maupun ada yang berbentuk. Contoh yang berbentuk seperti uang, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh yang tidak berbentuk seperti aset, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Harta adalah titipan Allah kepada manusia untuk dijadikan sarana dan prasarana mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua ada kedudukan harta. Kedudukan harta dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai amanah dan titipan. Sebagai amanah dan titipan, harta hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya menjadi wakil atau khalifah untuk mengelola harta di muka bumi ini. Yang kedua sebagai wasilah atau sarana ibadah. Harta adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membayar zakat, sedekah, dan infak. Yang ketiga, kedudukan harta sebagai ujian. Harta sebagai bentuk ujian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah memberikan harta yang banyak, Allah menguji manusia dengan harta. Apakah manusia itu semakin bersyukur ataukah semakin kufur. Dengan hal ini, hartanya digunakan ke hal-hal yang tidak bermanfaat, apakah yang bermanfaat. Ini sebagai bentuk ujian manusia kepada Allah dalam bentuk harta. Yang terakhir sebagai perhiasan dunia. Harta sebagai perhiasan dunia. Di sini harta sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan yang hidup yang wajar, serta tidak melalaikan kewajiban. Adapun cara memperoleh harta dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari pekerjaan halal seperti berdagang, bertani, industri, atau jasa yang tidak dilarang oleh syariat hukum Islam. Selanjutnya dari kejujuran. Harta diperoleh dari kejujuran seperti tidak menggunakan sumpah palsu dan tidak menggunakan timbangan yang dilebihkan ketika melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga dengan menghindari riba dan gharar. Tidak melibatkan
diri dalam spekulasi tinggi, perjudian, dan bunga yang dilarang oleh syariat hukum Islam. Yang terakhir ada dari harta diperoleh dari kerja keras. Harta yang diperoleh dari kerja keras dari pekerjaan yang halal tidak bukan dari pekerjaan yang haram atau jalan pintas yang haram. Selanjutnya, cara memanfaatkan harta. Cara memanfaatkan harta dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk kebutuhan pokok seperti makan, minum, mempunyai rumah, mempunyai baju, dan lain sebagainya untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk sarana dan prasarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti zakat, infak, dan sedekah yang tujuannya untuk menyucikan harta. Selanjutnya dari investasi. Harta digunakan untuk investasi jangka panjang yang dimana sesuai dengan syariat hukum Islam. Selanjutnya dari kesederhanaan. Maksudnya dari kesederhanaan harta tidak digunakan secara mubazir atau tidak memamerkannya. Selanjutnya ada kategorisasi harta. Kategori harta dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Secara fisik ada yang bentuknya secara fisik, bergerak dan tidak bergerak. Ada yang bentuknya secara kepemilikan, bersama atau tidak. Ada yang bentuknya dari pernikahan yang dimana ada dua, bawaan dan bersama. Ada dari kas yang dimana ada dari investasi, kendaraan, serta yang dari syariah yang dimana ada ikhlaki dan mutawakim. Selanjutnya, fungsi harta. Harta berfungsi sebagai, yang pertama itu sebagai kebutuhan pokok. Harta berfungsi sebagai kebutuhan pokok maksudnya menunjang kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, dan baju dan lain sebagainya. Kebutuhan ibadah. Harta digunakan untuk kebutuhan ibadah seperti sedekah, zakat, mal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai harta berfungsi untuk membantu rakyat, yang membantu orang miskin. Dalam hal ini, jikalau kita ada harta yang lebih,
kita harus menggunakan harta tersebut untuk keperluan orang-orang yang yang lebih membutuhkan daripada kita. Selanjutnya ada perhiasan, fungsi harta sebagai perhiasan dunia. Perhiasan dunia maksudnya harta digunakan untuk kemewahan dunia tanpa melalaikan kewajiban dalam duniawi, dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya, harta sebagai penggerak perekonomian. Dalam hal ini, ekonomi bergerak melalui harta yang digunakan untuk kegiatan belanja sehari-hari, bisnis, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep harta. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.